Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Putri Agustina. Saya adalah salah satu siswi di sekolah menengah kejuruan swasta, yaitu SMK Itituring di Banten. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil prakerja saya yang bertempat di Kementerian Perindustrian Balai Besar Pulp dan Kertas. Tepatnya saya ditempatkan di bidang perkembangan kompetensi dan alih teknologi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan saya yang berjudul Membangun Routing Dinamik Menggunakan Protokol SPF pada Router Cisco. Alasan saya memilih judul ini karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jaringan. Bahkan kadangkala perusahaan tersebut tidak hanya menggunakan satu jaringan, ada yang 2 jaringan atau lebih. Jadi tentu saja membutuhkan yang namanya routing. Juga alasan saya memilih judul ini karena saya ingin mencoba hal baru yang belum saya ketahui sebelumnya. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu routing, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai router. Router berfungsi untuk menghubungkan 2 jaringan yang berbeda. Router juga berfungsi untuk mentransmisikan data, sehingga sistem kerja router hampir sama dengan link. Router mempunyai beberapa jenis, diantaranya router PC, router aplikasi, dan router hardware. Router juga dibuat oleh beberapa macam vendor, salah satunya adalah vendor Cisco. Nah, router Cisco adalah sebuah device yang dimana di sebuah device itu dibuat oleh suatu perusahaan, yang perusahaan itu bernama Cisco. Pada umumnya router Cisco berfungsi sama dengan router-router yang lain. Karena sudah saya jelaskan bahwa router itu sebuah perangkat keras, tentu saja ada kegiatan yang dilakukan oleh perangkat keras tersebut. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh router dinamakan dengan routing. Apa sih routing itu? Routing adalah sebuah cara, sebuah metode, sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengirimkan paket data dari alamat tujuan ke alamat penerima. Routing terbagi ke dalam beberapa macam, ada routing default, routing static, dan routing dinamik. Routing default adalah sebuah jenis routing untuk mengirimkan paket data secara manual. Sedangkan routing statik adalah sebuah jenis routing yang digunakan untuk memasukkan tabel routing di mana administrator memasukkannya secara manual. Lalu yang ketiga adalah routing dinamik. Routing dinamik adalah sebuah routing untuk menemukan sebuah jaringan dan melakukan pembaruan tabel routing secara otomatis pada router itu. Nah, routing dinamik juga ada contohnya, yaitu IGRP, EIGRP, BGP, RIP, dan OSPF. Dari semua contoh tersebut saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu routing dinamik OSPF. Routing dinamik OSPF. OSPF adalah sebuah routing yang berstandar terbuka. Artinya, routing tersebut tidak diciptakan oleh vendor manapun. Jadi, semua vendor dapat menggunakan routing jenis ini. Karena routing ini juga dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Routing OSPF dibagi menjadi 2, ada routing OSPF single area. Contohnya yaitu satu bangunan sebuah sekolah. Jadi di sekolah tersebut memiliki beberapa jaringan tapi hanya di satu area. Lalu yang kedua adalah OSPF multi area. Contohnya yaitu ada suatu perusahaan, lalu perusahaan tersebut membuat sebuah cabang baru di daerah yang lain. Nah, agar kedua perusahaan itu bisa terhubung, maka diperlukan yang namanya routing. Dan routing OSPF ini cocok digunakan untuk perusahaan yang ingin
saling bisa terhubung. Karena dilihat dari keunggulannya, routing OSPF ini tidak pernah routing loop atau sebuah kejadian di mana si paket data terus ditransmisikan tanpa sampai ke alamat tujuan. Lalu secara waktu routing OSPF ini lebih cepat, dan routing OSPF mempunyai banyak jalur ke semua jaringan. Nah, ini adalah topologi, salah satu contoh topologi routing OSPF yang saya buat, di mana di sini ada 3 buah router, ada 3 buah switch, dan 3 buah PC. Nah, untuk menghubungkan router dengan router, saya menggunakan kabel serial DCE, karena dibanding bisa juga menggunakan kabel UTP, tapi kabel serial DCE performanya lebih tinggi daripada kabel UTP. Dan untuk penghubungan dari router ke switch dan switch ke PC, saya menggunakan kabel UTP berjenis straight rope. Di sini saya sudah memasukkan IP address-nya. Jadi kita tidak perlu menghitung terlebih dahulu subnettingnya, IP address-nya, dan apapun itu, karena ini adalah sebuah topologi yang sudah saya rencanakan dan sudah saya praktekkan juga. Untuk konfigurasinya, di setiap saya lupa tidak memasukkan kabel konsol untuk mengkonfigurasi router, karena tidak mungkin kita mengkonfigurasi di routernya langsung, maka harus menggunakan perantara, yaitu dengan PC. Seharusnya di sini ada kabel konsolnya. Nah, setelah itu untuk konfigurasinya, di setiap router ada 3 interface. Yang pertama ini, yang kesini interface FA0/0, yang kesini 3/0, yang kesini 2/0. Sebelum mengkonfigurasi routing OSPF-nya, kita harus memasukkan semua interface-nya terlebih dahulu. Kita mengkonfigurasinya bisa di terminal pada komputer. Kita tinggal memasukkan interface-nya dengan perintah. Jika di sininya pas Ethernet, berarti in FA, misalnya ini 0/0, jadi in FA 0/0, bisa terus di enter, lalu ketikkan IP address. IP address untuk router ini yaitu 10.10.65. Kita masukkan satu persatu, yang 10.65, 10.2, dan ini 10.33. Begitupun dengan router-router yang lain, cara konfigurasinya sama. Lalu jika semua sudah dimasukkan interface-nya, maka kita konfigurasi router OSPF-nya. Kita ketikkan, caranya yaitu diketikkan perintah router OSPF 1. Itu kenapa harus router OSPF 1? Karena angka 1 itu adalah nama ID-nya. Nah, jadi router OSPF 1, kemudian enter, kemudian kita ketikkan network diikuti dengan networknya. Nah, untuk network di sini saya tandai dengan warna kuning. Diikuti dengan networknya. Contohnya adalah network terus 192.168.10.0 misalnya untuk yang ini. Lalu diikuti oleh wildcard mask. Saya di sini tidak akan menjelaskan wildcard mask karena itu bisa dipelajari ketika kita mempelajari mengenai subnetting. Nah, di sini saya menggunakan subnet mask /27. Jadi
dimasukkan masnya 0.0.0.31, lalu area 0 karena ini adalah sebuah OSPF single area. Nah, untuk memasukkan, oh ya, ada berapa sih network yang harus dimasukkan? Untuk satu router ada 3 network yang harus dimasukkan. Jadi seperti ini. Ini ada misalnya di router ini. Nah, jadi yang dimasukkan networknya itu hanya network yang ini, yang sebelah sini, dan yang sebelah sini. Lalu begitupun dengan network dengan router-router yang lain. Karena tadi di keunggulan router OSPF maksudnya tidak pernah terjadi routing loop. Contohnya seperti ini. Ini PC 1, PC A, PC B, dan PC C. Nah, PC B ingin mengirimkan pesan ke PC C. Jadi misalnya sebuah paket data itu jika tidak pernah terjadi routing loop kan, jadi kalau mana sih? PC B ingin mengirimkan pesan ke PC C. Jadi si paket datanya itu jika ini semua sudah saling terhubung, jadi tidak perlu lagi melakukan broadcast. Jadi langsung saja bisa mengirim ke alamat penerimanya. Misalnya dari sini. Dari sini pasti melalui router yang ini. Ini gerbang pertamanya. Contohnya saja di sini sedang ada masalah karena routing dinamik OSPF ini otomatis. Jadi dia tidak mungkin akan melalui jalur yang sebelah sini. Maka dia pesan tersebut akan melalui jalur yang bawah. Misalnya ada yang bertanya, dia tahu dari mana jalan yang tercepat itu. Logikanya seperti ini. Jadi jika seseorang ingin pergi ke suatu tempat, lalu ke suatu tempat itu ada 2 jalan. Yang pertama jalannya memang dekat, yang kedua agak jauh. Tapi jalan yang terdekat itu terjadi kemacetan, maka otomatis orang tersebut tidak mungkin melewati jalur yang dekat itu karena di sana terjadi kemacetan dan pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi tentu saja orang tersebut akan memilih jalur yang lain yang mungkin lebih sedikit memutar jalannya. Yang penting jalanannya itu lancar. Begitupun cara kerja routing OSPF seperti itu. Lalu yang tadi fungsi dari routing hampir sama dengan bridge. Maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini ya. Dari sini, dari PC B ingin mengirim pesan ke PC A. Nah, tidak mungkin kan? Tentunya pertamanya kita si pesan tersebut akan melewati router yang ini. Tidak mungkin router ini langsung mengirimkan ke PC ini. Tentu saja ada melewati jalur-jalur tertentu. Nah, bisa disebut routing ini adalah sebagai bridge-nya, jembatannya. Jadi sebelum sampai ke sini melewati jalur ini, anggap saja ini adalah sebuah jembatannya. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum